Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk negara dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara diibaratkan sebagai rumah. Negara itu sebagai tempat tinggal tidak akan bisa berdiri tanpa ada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Adapun unsur-unsur pembentuk negara adalah ada yang namanya unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Kalau unsur konstitutif itu terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur dari deklaratif itu terdiri dari dua, yaitu de facto dan de jure. De facto ini adalah pengakuan yang diberikan oleh sebuah negara kepada negara lain. Kemudian unsur de jure ini adalah pengakuan secara resmi suatu negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Jadi secara umum bentuk negara di dunia ini hanya ada dua, yaitu adalah negara kesatuan dan kedua adalah negara federasi atau serikat. Negara kesatuan biasa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara tetapi bersifat tunggal. Untuk menjalankan pemerintahannya guna mencapai tujuannya, negara kesatuan dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan secara nasional. Sedangkan untuk pemerintahan daerah, ini diserahkan dengan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kemudian yang kedua, ada negara federasi atau federal. Negara ini dibangun atas gabungan beberapa negara. Jadi dalam bentuk negara federasi, ini dikenal dengan negara federal atau negara-negara bagian. Negara-negara bagian ini berhak mengurus pemerintahnya sendiri. Akan tetapi tidak semua aspek ini dipegang oleh pemerintah negara bagian. Jadi ada beberapa yang harus diserahkan kepada negara federal. Misalnya yang menyangkut dengan kepentingan bersama, misalnya mengenai urusan keamanan, kemudian urusan pertahanan, kemudian urusan ekonomi dan mata uang. Ini diatur oleh pemerintah federalnya. Kira-kira bagaimana bentuk negara kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Jadi bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipengaruhi oleh masyarakat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Nah, bentuk negara Indonesia ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menjalankan kedaulatan negara Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Artinya apa? Kedaulatan ke dalam ialah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain atau intervensi negara lain. Contohnya adalah memajukan kesejahteraan umum, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah negara Indonesia, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan kedaulatan ke dalam ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu di dalam tujuan khususnya yang telah Bapak sebutkan tadi ada 3. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar, ialah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya adalah mengadakan kerjasama hubungan dengan negara lain. Cantum juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu alinea keempat, yaitu yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu adalah salah satu contoh kedaulatan keluar yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Nah, ini termasuk tujuan umum ya. Kemudian selain itu
contoh lagi kedaulatan keluar adalah pasal 11 ayat 1 yang bunyinya apa? Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Contoh lain adalah pasal 13 ayat 1 yang berbunyi Presiden mengangkat duta dan konsul. Nah, ini adalah contoh-contoh kedaulatan keluar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan ditegaskan dalam konstitusi negara kita, tepatnya pada pasal 28, pasal 28E, pasal 28G ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Jadi, di pasal tersebut diatur dan dijaminnya kebebasan konstitusi negara. Ini bertujuan supaya rakyat sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan yang bebas bisa berbuat apapun demi kebaikan hidupnya yang diatur dengan undang-undang. Prinsip kesamaan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menekankan pada persamaan di depan hukum. Agar prinsip persamaan tersebut terwujud, Undang-Undang Dasar 45 bahkan membebankan kepada negara untuk melindungi, menegakkan, memenuhi hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Selanjutnya yang ketiga, prinsip suara mayoritas. Prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan termuat dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6A ayat 3 dan 4, pasal 7B ayat 3 dan 7, serta pasal 37 ayat 4. Dari beberapa pasal tersebut merupakan penerapan prinsip suara terbanyak atau suara mayoritas. Mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara luas ini dilakukan melalui contoh dalam proses pemilihan umum. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan telah ditentukan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar ini yang memuat prinsip pertanggungjawaban terdapat pada pasal 1, kemudian pasal 12, kemudian pasal 13, kemudian pasal 14, kemudian pasal 15, dan pasal 22. Pada konsep kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pihak memberi kekuasaan kepada pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, pemerintah ini harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan mandat untuk mengurusi berbagai urusannya dan kepentingan mereka. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.